Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwanan muslimin yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan kali ini saya akan menanggapi atau mereaksi salah satu kejadian atau video yang viral, bahwasanya ada di Lumajang, kalau tidak keliru, ada salah satu habaib atau kiai yang menikahi salah satu santrinya. Kalau dari penuturan media yang saya baca atau yang saya lihat, katanya si perempuannya tadi ini belum balik itu, atau di bawah umur, bahasanya seperti itu. Dan dinikahi, katanya menurut penuturan si perempuan yang telah dinikahi itu, katanya si kiainya ini atau habaibnya ini menikahinya dengan memakai madhab Hanafi. Karena memang ketika menikahi si perempuan tadi atau si anak tadi, itu dengan tanpa diumumkan di khalayak, sehingga yang tahu mungkin hanya segelintir orang, 1 atau sampai 5 orang begitu. Sehingga ketika anaknya ini menuturkan kepada orang tuanya, menjadi viral begitu. Tapi sebelum kita mengomentari atau banyak mengomentari atau mereaksi, kita saksikan dulu videonya ya. Walinya siapa? Gak ada. Nggak ada. Kalau di Islam, kalau nikah nggak ada wali, sah nggak? Ya nggak sah. Nikah sirinya. Kalau sekarang sama saja dengan jina. Jina jatuhnya. Nah, waktu dinikahi itu ada saksinya? Ada. Ada saksinya. Ada. Kamu kenal saksi-saksinya? Kenal temennya. Teman-temannya dia? Iya. Orang pesantren juga? Nggak tahu? Nggak tahu. Oke. Berapa orang jumlahnya kira-kira yang hadir saat itu? 2. 2? Iya. Kamu sama dia doang gitu? Tidak. 4. Maksudnya, oh iya 4. 4. Kamu, dia, 2 orang saksi? Iya. Penghulu dong? Tidak. Dia akad sendiri itu. Dia akad sendiri. Bagaimana caranya, Pak? Ya sistem apa ya, kalau pakai imam apa itu? Kan dulu. Kan Bapak nikah nih, Iya. ceritanya. Iya. Kan harus ada orang yang gini. Ada yang. Nah, dia bagaimana? Dia akad sendiri gitu. Oh, dia yang menjadi penghulunya, Iya. begitu ceritanya? Iya. Dengan ini saya nikahi kamu, gitu-gitu? Nah, gitu. Ada pel kayak gitu-gitu? Itu pakai Arab gitu kan. Meskipun saya awalnya juga bingung kan. Dia itu kan pakai madhab Hanafi gitu. Gak apa-apa itu tanpa wali. Ya, katanya dia. Cuma kan saya kan nggak tahu madhab Hanafi itu kayak gimana, nggak tahu kan. Hanafi itu maksudnya Imam. Caranya Imam Iya. Hanafi ini, Iya. gitu. Jadi cerita udah nikah tuh ya? Iya. Disaksikan oleh 2 orang ya? Iya. Jadi menikah. Habis menikah ada malam pertama? Ada. Kalau dari penuturan si perempuan tadi, itu dikatakan begini ya, bahwasanya ketika menikahi dikatakan kepada si perempuan tadi bahwasanya meskipun tanpa wali nggak apa-apa, kamu ikut madhab Hanafi, begitu penuturan si perempuan tadi atau perempuan yang dinikahi oleh si kiai atau habaib tadi. Kemudian juga bapaknya tadi menuturkan bahwasanya kalau nikah tanpa wali itu disebut sebagai zina. Nanti kita akan jelaskan gitu ya. Kita jelaskan begini dulu di dalam pandangan 4 madhab dulu ya. Kita akan memberikan atau saya akan beri pandangan dalam madhab Syafi'i dulu. Di dalam madhab Syafi'i tentang masalah wadi' syubhat itu ada 4 macam wadi' syubhat. Pertama syubhat fa'il, kemudian 2 syubhat milki, kemudian syubhat tarik, kemudian 4 itu syubhat mahal. Lah, yang dalam kejadian apabila seorang itu menikahi seorang perempuan dengan tanpa wali dan syuhud atau saksi, maka dikatakan sebagai syubhatut tarik. Jadi nikahnya ini disebut dengan nikah syubhat, atau wati'nya ini disebut dengan sebagai wati' syubhat. Seperti yang ada di dalam kitab Al-Fiqhul Madhabil Arba'ah. Di sini dikatakan begini ibaratnya. Idza tazawwaja mar'atan bila waliyyin wala syuhudin wa wati'aha bina'an ala ma dhahaba ilahi Daud al-Lahiri min sihhati dzalika fa in qalladahu fala hurmatah wa la hillah wa illam yuqallidhu haruma alaihi. Gitu. Kalau begini, kalau ada seseorang yang nikah
menikahi seorang perempuan dengan tanpa wali, dengan tanpa saksi, maka kalau bertaklid kepada Imam Daud Al-Dhahiri yang memperbolehkan itu, maka orang ini tidak diharamkan dan tidak dihalalkan begitu. Apabila tidak bertaklid kepada Imam Daud Al-Dhahiri, jadi dalam kasus tidak tahu, maka itu diharamkan. Itu gambaran secara umum dulu. Jadi kalau kawin dengan tanpa saksi, tanpa wali, maka nanti meskipun tidak diharamkan dan tidak halal, akan tetapi dikatakan wati' syubhat. Nanti maharnya, pembahasannya nanti panjang lebar ya, atau ada pembahasan lain begitu bahasanya. Kemudian kalau seseorang nikah dengan tanpa wali seperti di dalam kasus bagaimana? Maka begini, kalau kita lihat di dalam kitab Mawsu'atul Fiqhil Islami, di sini ada begini. Ada bahasa atau ibarat atau penjelasan begini. Hukmun nikahi bila waliyin. Nikah dengan tanpa wali. Idza tazawwajat imro'atun bila waliyin fanikahuha fasidun. Jadi kalau ada perempuan nikah kemudian dengan tanpa walinya, maka nikahnya ini fasid atau rusak. Maka fayuzawijuha waliyuha in kana mawjudan wa illam yakun mawjudan zawajahal hakimu. Jadi kalau ada seorang perempuan kawin, istilahnya itu ya kawin dengan tanpa walinya, dengan berapa faktor atau dengan latar belakang atau dengan kasus apa misalnya, maka kalau dia kawin dengan tanpa wali, maka nikahnya disebut dengan nikah fasid. Kalau nikah fasid bagaimana? Nanti harus dinikah ulang. Siapa yang menikahkan walinya? Kalau tidak ada walinya, siapa yang menikahkan? Nanti hakim. Gitu ya. Jadi intinya kalau di dalam pembahasan ini, menurut kita Mawsu'ul Fiqhil Islam ini, nikahnya itu fasid, rusak. Jadi nikahnya tidak sah. Gampangnya begitu. Kemudian kalau kita lihat di dalam kitab Al-Mawsu'al Fiqhiyah Al-Muyassarah, di sini ada bahasa begini. Nikah sirri, ini panjang lebar ya. Ada seseorang yang menikahi perempuan dengan tanpa wali, gampangnya begitu. Kemudian jawabannya begini. Idza tazawwajaha bila waliyin wala syuhudin wa katama. Atau ya menyimpan gitu bahasanya mungkin ya, tidak mengumumkan nikahnya, fahada nikahun batilun bittifaqil a'immatih bal alladhi alaihi alulama'u annahu la nikaha bila waliyin. Dengan hadis yang mengatakan nikah dengan tanpa wali itu disebut sebagai nikah yang batil-batil, begitu Rasulullah bersabda seperti itu. Jadi menurut kitab ini atau penjelasan di dalam kitab ini bahwasanya nikah dengan tanpa wali, dengan tanpa saksi itu nikahnya batil menurut ittifaq dari ulama ya. Tapi dalam kasus ini nikahnya saksinya ada dengan tanpa wali, atau bahasanya walinya tidak ada, saksinya ada begitu. Kemudian kalau di dalam kitab Al-Mawsu'al Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah di sini begini. Ini kalau kita berangkat dari hadis begini, ada hadis begini, ayyumam ra'atin nakahat bi ghairi izni waliha fanikahuha batilun batilun batilun. Jadi ada hadis begini, Rasulullah itu mengatakan begini, kalau ada seorang perempuan nikah dengan tanpa wali, jadi menikahkan sendiri dianya atau dia nikah dengan tanpa walinya begitu, maka nikahnya ini oleh Rasulullah disebut sebagai nikah batil. Batil sampai 3 kali Rasulullah menyebutkan kata batil. Meskipun begitu, tidak semua ulama mengistimbat bahwasanya harus adanya wali ketika menikah. Ada yang mengatakan itu harus mustahab saja, seperti Imam Hanafi mengarahkan ini, hadis ini diarahkan kepada bukan wanita yang merdeka, tapi wanita yang budak begitu. Jadi menurut Imam Hanafi itu beda ya dengan pengarahan dari 4 mazhab. Kemudian begini dari imam yang lainnya. Kemudian ada bahasa begini di dalam kitab Mawsu' ini. Falau tazawwajah rajulun imra'atan bila waliyin fa inna hadzan nikah yasbutu bihil mirasu wa yasbutu bihin nasabul awladi wa la yu'amalu muamalat az-zina li subutil khilafi fihi. Jadi ini menjawab pertanyaan dari si bapak tadi, atau menjelaskan penjelasan atau klaim dari si bapak tadi yang mengatakan bahwasanya anak saya dinikahkan dengan tanpa wali atau dengan tanpa saya diikutkan, itu termasuk zina. Maka menurut ibarat ini tidak masuk zina sebenarnya. Tapi kita ini membahas masih seputar ibarat dulu ya, tidak membahas kasus. Kita bahas ibarat dulu.
menurut ibarat ini yang dijelaskan oleh si bapak atau klaim si bapak tadi, anak atau istilahnya hubungan tadi si Habib atau kiai tadi dengan anak tadi yang nikah dengan tanpa dia disebut nikah sebagai nikah atau disebut dengan zina, maka itu tidak benar. Sebab dikatakan di sini kalau ada seorang laki-laki menikahi seorang perempuan itu meskipun dengan tanpa wali atau dengan tanpa wali, maka hukum-hukum fikihnya itu tetap atau ditetapkan. Contoh seperti dia harus dapat warisan. Kemudian tetapnya nasab anaknya kalau dia hamil atau kalau dia punya anak. Kenapa kok bisa begitu? Karena ada khilaf ulama tentang masalah harus dan tidaknya ada wali itu. Seperti dikatakan tadi bahwa Imam Hanafi mengatakan tidak harus ada wali, cukup karena itu mustahab saja. Kemudian itu kan di madhab Hanafi ya, kita gambarkan begitu. Kemudian juga kalau kita lihat di dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatu karangannya Wahab Az-Zuhaili dikatakan begini, penjelasannya ya, lau qallada rajulun Aba Hanifatah fi aqdi nikahi bila waliyin fayastalzimul aqduh sihata iqa'it talaqi li'annaha amrun lazimun li sihatil nikahi ijma'an. Jadi kalau ada seseorang nikah bertaklid kepada Imam Hanafi di dalam akad nikahnya dengan tanpa wali, maka akad tadi menetapkan sahnya tolak tadi karena ini merupakan sahnya amrun lazimun li sihatil nikah secara ijma'. Dikatakan begitu. Secara ijma'nya dikatakan sah dengan tanpa wali begitu. Kalau menurut madhab Hanafi begitu. Kemudian gambarannya begini, saya mau bahas di masalah sekarang ya. Masalahnya kan begini, ada seorang perempuan, kalau kita lihat di beberapa media dijelaskan bahwa anak ini di bawah umur. Kalau kita gambarkan di bawah umur itu tidak sampai balik, misalnya tidak sampai umur 15 tahun dan belum haid anak itu, maka kita tafsir nanti meskipun mengikuti madhab Hanafi hukum nikahnya tidak sah. Tapi kalau yang dimaksud dengan di bawah umur itu adalah sampai 15 tahun dan sudah haid, meskipun tidak sampai umur menurut pemerintah, maka tetap sah begitu. Jadi ada dua ya. Kalau yang dikatakan tidak sampai atau di bawah umur itu di bawah 15 tahun dan belum haid, maka nikahnya tidak sah meskipun mengikuti mazhab Hanafi. Tapi kalau yang dimaksud di bawah umur itu di atas umur 15 tahun atau sudah haid, maka nikahnya sah karena mengikuti mazhab Hanafi gitu. Kan kasusnya dengan tanpa wali. Ini bahas masalah yang nikahnya dulu. Kita belum bahas dampaknya ya. Di sini begini. Ada di dalam kitab madhab Hanafi, kita banyak sebenarnya referensinya. Saya baca langsung di kitab Bahrul Ra'iq Syarhu Kanzid Daqaiq. Di sini ada begini. Qauluhu nafada nikahu hurratin mukallafin bila waliyin. Jadi ada bahasa hurratin mukallafin. Jadi orang perempuan, nikahnya orang perempuan yang merdeka yang mukallaf. Mukallaf itu kalau kita lihat di dalam madhab itu kan orang mukallaf itu dia umurnya atau di sini ada balik ya, itu 15 atau haid begitu. Kemudian juga kenapa kok begini? Kalau kita lanjutkan ibaratnya ini itu adalah atau ibaratnya ini begini, li annaha tasarrafat fi khalisi haqqiha wa hiya min ahlihi likauniha akilatan balighatan. Jadi ada bahasa akilatan balighatan. Jadi memang sudah balik. Kalau tidak balik meskipun mengikuti mazhab Hanafi itu tidak sah nikahnya. Walihada kana lahu tasarrufu fil mali wa laha ikhtiyarul azwaji wa innama yutalabul waliyuh bitazwiji kay la tunsabu ilal waqahati. Jadi kalau si kiainya atau habaibnya tadi yang menikahi perempuan tadi atau anak tadi itu, anaknya tadi semisalnya itu tidak balik atau belum balik, meskipun mengikuti mazhab Hanafi tidak sah nikahnya karena syaratnya di sini adalah harus yang akil yang balik. Kalau tidak balik ya tetap tidak sah begitu. Berarti kiainya atau habibnya harus
memperdalami lagi di dalam dia mempelajari nikah di dalam versi mazhab Hanafi begitu. Di sini sifatnya wali di dalam mazhab Hanafi itu sifatnya mustahab saja atau disunnahkan saja begitu. Walidha kanal mustahabbu fi haqqiha tafwidul amri ilaihi. Jadi yang sunnah itu memang menyerahkan kalau perempuan nikah itu kepada walinya, tidak menikahkan diri sendiri. Itu di dalam mazhab Hanafi. Kalau mustahab berarti tidak wajib kan begitu. Wal aslu huna anna kullaman yajuzu tasarrufuhu fi malihi bi wilayati nafsihi yajuzu nikahuhu ala nafsihi wa kullu ma la yajuzu tasarrufuhu fi malihi bi wilayati nafsihi la yajuzu nikahuhu ala nafsihi. Jadi gampangnya begini, seseorang yang bisa mentasarrufkan hartanya atau dianggap sah mentasarrufkan atau menggunakan hartanya menurut di dalam syariat, maka sah pula dia menikahkan dirinya kepada laki-laki begitu. Itu di dalam mazhab Hanafi. Jadi kalau kita simpulkan di dalam mazhab Hanafi ini, boleh seseorang perempuan menikahi atau dinikahi oleh orang atau seseorang atau oleh laki-laki dengan tanpa walinya, asalkan perempuannya tadi ini sudah baligh begitu. Bahkan kalau kita lihat di dalam kitab yang lain ada keterangan biridhaha, dengan ridhonya. Kalau di dalam kasus ini misalnya dalam kasus ini, kalau kita lihat di dalam video tadi kan sepertinya dia tidak ridho begitu ya. Cuman ada paksaan begitu saja sehingga dia mau. Tah ini seperti apa sih, kurang paham seperti itu. Tapi kalau saya lihat memang sepertinya ada paksaan begitu. Kalau tidak dengan ridhonya seorang perempuan, maka meskipun sudah balik, maka tetap tidak sah. Karena harus dengan ridhonya si perempuan. Jadi sekarang kita mau jawab kasus begitu. Di dalam kasus ini, kalau si perempuannya tidak balik, maka meskipun mengikuti mazhab Hanafi, nikahnya tetap tidak sah begitu. Karena syaratnya di dalam mazhab Hanafi itu, perempuan yang kawin itu harus yang baligh begitu. Kemudian kalau semisal baligh si perempuan tadi dan tidak ridha dinikahi oleh si laki-laki tadi, baik habaib atau katanya kiai itu, maka tetap tidak sah nikahnya tadi. Kemudian begini, kalau ada arid nanti, hukum eksternal atau bahasanya arid ya, ketika misalnya dinikahi ini ada dampak yang negatif, yang buruk pada si perempuannya ini, maka hukum nikah meskipun ini boleh menurut madhab Hanafi misalnya, maka jadi tidak boleh nanti. Kenapa? Seharusnya kan begini, di masyarakat itu nikah itu ya harus diumumkan, bukan tidak diumumkan. Kalau tidak diumumkan, maka disangka nanti dua mempelai ini yang kawin dengan cara madhab Hanafi itu dianggap sebagai zina. Dan bapaknya timbul begini-begini misalnya di keluarga itu, maka tetap ini nanti hukumnya ini tidak boleh nanti begitu. Meskipun misalnya boleh secara madhab Hanafi, tapi kalau ada kasus menyebabkan doror pada dirinya, pada keluarganya, maka ini tidak boleh begitu. Sehingga misalnya si perempuannya, sehingga misalnya contoh ya, meskipun kita tidak lihat di perempuan di tadi itu, misalnya begini, di keluarganya malu atau gimana misalnya, ini doror bahasanya seperti itu, maka yang asalnya boleh itu menjadi tidak boleh nanti begitu. Jadi ya intinya menurut saya di Indonesia ini sebaiknya tidak mengembangkan metode atau madhab Hanafi, khususnya di dalam masalah kawin dengan tanpa wali. Kenapa? Akibatnya menyebabkan doror begitu. Sebab kita ini, apalagi dengan bahasa begini, lumrahnya di Indonesia ini memakai bukan madhab Hanafi, tapi madhab Syafi'i. Kalau dengan bahasa seperti itu, ya nanti kalau dikembangkan madhab Hanafi, dengan khususnya di dalam masalah nikah ini dengan tanpa wali, itu bahaya. Banyak doror pada keluarganya, ayahnya begini-begini, audzubillah wal iyadzubillah misalnya, sampai terjadi yang tidak-tidak begitu. Maka menurut saya, kesimpulan saya, tetap kalau dikatakan zina, si kiai atau habib tadi itu tidak zina. Tapi kalau dikatakan sah dan tidak sahnya,
ditafsir dengan penafsiran tadi begitu. Dan kalau apakah istilahnya itu dianjurkan atau memang diperbolehkan, menurut saya melihat kejadian yang ada, tidak hanya di dalam kasus ini, kasus yang lainnya, maka sebaiknya tidak melakukan pernikahan yang memakai metode atau madhab dari madhab Hanafi. Ya, mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kami, kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.